Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Burhanuddin. Saya mahasiswa ilmu hadis semester 2 dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Ini saya akan menyampaikan tentang jual beli, sewa menyewa, dan hutang piutang. Islam merupakan agama yang sempurna, mengatur seluruh aspek manusiawi dan duniawi, termasuk dalam bidang muamalah atau hubungan antar manusia dalam urusan ekonomi. Nah, pengertian muamalah sendiri adalah segala bentuk aktivitas atau hubungan yang mengatur tata cara interaksi antar manusia dalam urusan duniawi, khususnya yang berkaitan dengan dengan aktivitas ekonomi. Nah, tujuan dari muamalah sendiri adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup secara adil dan harmonis, serta menjaga hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam bermuamalah. Nah, selanjutnya itu dalam muamalah ada namanya jual beli. Jual beli sendiri dalam bahasa Arab itu al-bai', atau dalam istilah Islam suatu akad atau perjanjian antara penjual dan pembeli, di mana penjual menyerahkan barang kepada pembeli dengan imbalan harga tertentu yang disepakati oleh kedua belah pihak. Syarat dan rukun jual beli. Agar jual beli itu syah menurut syariat Islam, terdapat beberapa syarat dan rukun yang harus dipenuhi. Yang pertama itu para pihak atau penjual dan pembeli harus berakal, sehat, dan balik. Nah, yang kedua, barang diperjualbelikan harus halal dan bermanfaat. Yang ketiga, barang harus jelas dan diketahui oleh kedua belah pihak. Yang keempat, harga harus jelas dan disepakati oleh kedua belah pihak. Yang kelima, tidak ada unsur paksaan atau penipuan dalam pelaksanaan tersebut. Nah, untuk rukun jual beli yang pertama adalah ijab dan qabul. Adanya penawaran ijab dan penjual yang menerima barang itu qabul dari pembeli. Nah, yang kedua ada sigot. Sigot adalah pernyataan akad yang jelas dan tegas dari pihak pembeli kepada pihak penjual. Nah, yang ketiga adalah sohibul ma'qud alaih atau barang yang diperjualbelikan. Yang keempat adalah sohibul ma'qud, penjual yang melakukan akad. Nah, macam-macam jual beli. Yang pertama ada bayu mu'ajjal atau jual beli dengan pembayaran secara kredit. Nah, yang kedua bayu salam, jual beli barang diserahkan jual beli barang yang dimana uang terlebih dahulu atau uang muka, baru barang kemudian nyampai. Nah, yang ketiga adalah bayu istisna, jual beli barang yang dibuat berdasarkan pemesanan. Yang keempat adalah bayul kali, jual beli barang yang diserahkan secara tunai dan pembayaran secara tunai. Yang kelima adalah bayul murbah, jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati. Nah, teman-teman, yang kedua juga adalah muamalah, ada namanya sewa menyewa atau dalam bahasa Arab disebut dengan ijaroh. Ijaroh atau sewa menyewa dalam Islam adalah akad pemindahan hak guna atau barang atau jasa kepada pihak lain untuk jangka waktu tertentu dengan imbalan upah sewa yang telah disepakati tanpa disertai pemindahan kepemilikan barang tersebut. Nah, syarat atau rukun sewa menyewa syarat ijaroh yang pertama adalah para pihak yang berakad, pemberi dan penerima sewa harus berakal, balik, dan merdeka. Yang kedua, objek sewa harus berupa barang atau jasa yang halal. Yang ketiga, imbalan sewa harus jelas, jumlah dan bentuknya harus disepakati bersama-sama. Yang keempat, akad dilakukan dengan kerelaan tanpa paksaan. Yang kelima, objek sewa harus jelas dan diketahui oleh kedua belah pihak. Yang selanjutnya adalah rukun ijaroh. Rukun ijaroh, pihak-pihak yang berakad, pemberi sewa atau mu'jir, dan penyewa atau mustajir. Yang kedua, objek sewa, barang atau jasa yang disewakan atau disebut dengan ma'jur. Yang ketiga, imbalan sewa, uang sewa atau upah atau ujroh yang jadi hak atau pemberi sewa. Yang keempat, adanya ijab dan kabul, pernyataan akad sewa dari kedua belah pihak untuk menunjukkan kesepakatan. Sewa menyewa yang pertama ada ijarah al-ain atau yang disebut juga dengan barang-barang atau properti. Nah, yang kedua adalah ijarah
al-zimmah atau sewa jasa. Nah, hukum sewa menyewa dalam Islam, hukum menyewa dalam mubah atau diperbolehkan dan dianjurkan selama memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan dan tidak melanggar unsur-unsur tersebut. Nah, yang selanjutnya juga ada yang dalam muamalah ada yang namanya hutang piutang. Nah, hutang piutang sendiri berdefinisi pinjaman baik tanpa bunga dengan niat sosial. Nah, ketentuannya hanya diperbolehkan biaya aktual tanpa riba. Yang ketiga, dokumentasinya pentingnya perjanjian tertulis dan syarat sebagai pengembalian yang jelas. Terus, aplikasi modern hutang piutang dalam Islam. Adanya microfinance Islam atau modern hutang piutang dalam Islam, yang pertama itu ada microfinance Islam. Nah, pendanaan etis tanpa bunga untuk pelaku usaha kecil. Yang kedua, alternatif pinjaman konvensional, metode bebas riba untuk menghindari praktik bunga. Yang ketiga, adanya peran bank syariah mendukung pinjaman Qard Hasan dan produk informatif keuangan. Baik teman-teman, kesimpulannya etika dalam bisnis Islam atau muamalah holistik mengatur bisnis dengan prinsip keadilan dan dengan yang halal. Nah, yang kedua, seimbangnya keuntungan dan tanggung jawab. Profit harus sejalan dengan keadaan sosial. Nah, yang ketiga, pentingnya pembelajaran berkelanjutan, terus beradaptasi dan pelajari praktik keuangan Islam terbaru. Oke, sekian yang saya sampaikan tentang muamalah jual beli, sewa menyewa, hutang piutang. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma baik ila qaumin thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.